Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, di mana pada video tutorial yang ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta penyebaran virus corona menggunakan titik sentroid. Di mana langkah awalnya kita harus memiliki data dari penyebaran virus itu sendiri dalam suatu wilayah dan peta SHP Indonesia yang berdasarkan provinsi, di mana bisa kalian googling petanya. Nanti silahkan di-download. Ini saya sudah membuka Quantum GIS punya saya versi 3.10. Lumayan lama. Pada pembuatan peta ini tidak jauh berbeda dengan video tutorial sebelumnya yang menggunakan gradasi warna. Hanya pada ada beberapa bagian yang berbeda nantinya. Saya coba pause dulu. Nah, ini sudah bisa dibuka Quantum GIS milik saya. Di sini dia menunjukkan bahwa ada update baru 3 versi 3.12. Kita close saja, tidak jadi masalah. Nah, ini adalah tampilan awal di mana saat pertama kali kita membuka aplikasi Quantum GIS-nya. Kita pilih Open Project. Project yang kita buka di sini adalah peta SHP yang sudah di-download tadi. Peta SHP Indonesia berdasarkan provinsi. Ya, tunggu sebentar. Ya, kembali lagi. Nah, pada saat kita membuka sebuah project baru, maka akan tampil seperti ini. Kita pilih, di mana project tadi yang akan kita pilih ini adalah file SHP yang sudah kita download dan kita ekstrak. Di sini, ini dia, prop SHP. Provinsi maksudnya. Nah, lalu di add. Kita tambahkan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah tampilan default atau tampilan awalnya. Nah, langkah pertama untuk pembuatan peta sentroid ini, pertama kita ya peta titik sentroid maksudnya. Nah, langkah awalnya seperti pada gradasi warna, pada peta dengan gradasi warna, pada peta titik sentroid ini pun kita harus menginputkan data atribut table. Nah, klik atribut table. Ini sudah saya isi seperti pada gradasi warna sebelumnya. Saya menggunakan data yang sama. Nah, sebagaimana saya sudah jelaskan sebelumnya, data ini diambil dari website yang memantau perkembangan corona itu sendiri. Nah, beberapa contohnya adalah seperti kalau sebelumnya saya menggunakan covid19.go.id, tapi karena terlalu memakan waktu atau lambat karena penuh, bisa juga menggunakan alternatif lain seperti kawalcorona.com karena datanya pun sama dan tetap terintegrasi. Terhadap data update-nya bisa kita lihat 13 Mei jam 11, sekitar beberapa jam lalu. Nah, ini adalah data seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, provinsi positif. Oke. Nah, jadi data ini nanti yang akan atau yang harus kita inputkan ke dalam atribut table tadi. Nah, cara penginputannya bagaimana? Cara penginputannya harus kita lakukan secara manual. Nah, katakan saja ini. Langkah awalnya kita diharuskan mengklik ini, toggle editing atau gambar pensil lah lebih mudahnya. Katakanlah saya akan membuat nanti nih kolom sembuh. Nah, saya coba hapuskan dulu. Nah, oke. Nah, di mana ini adalah data yang sudah saya buat. Nah,
cara membuat fieldnya karena pada default saat kita baru membuka atau baru membuat, PTSHP hanya menyediakan nama negaranya, nama wilayah atau provinsinya, dan kode pada wilayah itu. Sedangkan untuk yang C positif ini adalah data yang sudah saya inputkan berdasarkan orang yang positif terkena corona pada wilayah Indonesia. Nah, di sini langkah awalnya kita buat field baru. Ini new file, new field. Nah, kita masukkan saja namanya C corona sembuh. Di mana data yang akan kita inputkan nanti adalah data orang-orang yang sudah sembuh dari virus corona. Nah, pada tipe data di sini ada beberapa pilihan. Jika data yang ingin kita inputkan berupa angka, maka kita menggunakan integer. Tapi jika data yang ingin kita inputkan berupa huruf atau penamaan seperti nama provinsi, nama negara, dan nama-nama lainnya atau yang berbentuk huruf lainnya, maka kita menggunakan text string. Karena di sini kita akan menggunakan semuanya angka, maka kita menggunakan integer. Sedangkan integer 64 dan real ini adalah bilangan atau angka dengan cakupan yang lebih besar. Nanti miliaran angkanya lebih tinggi daripada integer yang biasa ini. Kita cukup ini karena angkanya hanya ribuan. Nah, pada ini length ini adalah panjang atau besar daripada kolom yang akan kita buat. Ini kalau yang seperti saya buat ini 10 nilainya. Kalau ingin diperkecil bisa 7 misalkan. Nah, maka akan seperti ini juga hasilnya nanti. Sama saja ya. Panjangnya kurang lebih saja. Sedikit lah agak perbedaan. Kalau ada perbedaan lah. Ya sudahlah. Tidak jadi masalah. Nah, ini tampilan awal sebelum dia diinputkan. Misalkan kita inputkan ini yang pertama. Nah, DKI Jakarta. Nah, seperti ini DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. DKI Jakarta, Jakarta Raya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Maka kita inputkan yang sembuhnya 924. 924 orang yang sembuh. Lalu 258, 213, dan seterusnya. Salah satu bisa dikatakan cukup menyulitkan adalah waktu kita menginputkan data ini. Jika data yang kita inputkan sedikit, itu tidak akan menjadi permasalahan. Tapi jika kita ingin membuat sebuah peta dengan cakupan wilayah yang lebih luas, seperti Indonesia, tapi menggunakan pada bagian kabupaten atau bahkan kecamatan, sehingga ada banyak data yang harus kita inputkan nantinya, yang mana akan menyulitkan. Untuk kali ini tidak terlalu sulit karena hanya ada ya sekitar 34 data saja yang perlu diinputkan. Jika sudah, nah kita bisa mengklik save, atau jika kita tidak mengklik save pun, saat kita menutup ini, menutup toggle editing ini, maka akan tampil apakah kita ingin men-save file ini. Kita katakan saja ya. Nah, maka data ini akan tersave. Nah, kasus positif sembuh. Nah, ini dia. Jakarta 924 seperti pada data di website Kawal Corona ini. Nah, kita kembalikan lagi. Jika sudah diinput semuanya, kita close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat titik centroidnya. Kita di vektor, geometry tools. Nah, untuk centroid sendiri sudah ada pilihannya, jadi nanti quantum GIS yang akan menggenerate-nya. Kita klik. Nah, pada bagian ini kita sudah memilih provinsi, maksudnya berdasarkan provinsi. Nah,
pada bagian ini tidak usah kita klik, karena jika kita klik, maksudnya create centroid for each part, maksudnya setiap bagian atau yang terpisah berdasarkan garis-garis ini nanti akan mendapat satu titik centroid, di mana artinya bahkan sampai pulau-pulau yang terkecil terpisah ini akan ada titik centroidnya, dan karena kita berasal provinsi kita tidak perlu atau tidak memerlukan hal tersebut. Pada bagian ini kita buat saja nah save filenya agar titik centroid ini tersimpan. Save file. Katakan saja kita membuat di sini titik centroid. Nah, lalu terang. Nah, proses runningnya ini tergantung laptop masing-masing. Di sini punya saya cukup lambat, karena itu akan saya pause sebentar. Ya, di sini sudah selesai. Loading result layer algorithm centroid finish, artinya centroidnya sudah berhasil dibuat. Kita close. Nah, bisa dilihat ada titik-titik yang kecil ini. Nah, jika ada karena ada beberapa titik yang keluar dari pulaunya atau jauh pada pulaunya, kita bisa memindahkan titik itu dengan cara di pensil ini untuk menampilkan tombolnya. Vertex tool. Nah, di sini kita pindahkan saja. Seperti ini contohnya. Nah, pindahkan ke sini. Jika kurang jelas bisa diperbesar. Nah, kita pindahkan yang mana lagi. Nah, ini misalkan. Nah, ini kita geser lagi. Kita pakai ini lagi. Nah, ini kita naikkan. Ini. Kenapa titik centroid ini bisa bentuknya sampai ke tengah lawan inilah, karena dia membaca pada cakupan wilayah tersebut. Maksudnya karena di teknik ini adalah bagian dari provinsinya, jadi satu provinsi itu berada seluas ini, karena itu titik centroidnya di sana, karena dia mengambil titik tengah dari wilayah tersebut. Masih ada. Iya, ada lagi kah? Ya, cukup. Kita bisa balikan dari zoomnya. Oke. Kembalikan ke tangan ini agar tidak zoom secara otomatis. Nah, setelah kita merapikan letak dari titik centroidnya, maka kita akan membuat menampakkan titik centroidnya berdasarkan data yang sudah kita inputkan pada atribut tabelnya. Klik properties pada titik centroidnya. Iya, nah di sini seperti gradasi warna sebelumnya kita membuat di graduates. Nah, untuk value-nya kita masukkan positif, karena data positif yang akan kita buat sebagai data penyebaran virus dengan menggunakan titik centroid ini. Nah, ini warna titik centroidnya. Katakan saja titik centroidnya berwarna merah. Iya, oke. Nah, lalu kita buat kelasnya. Nah, di sini kembali kita menginputkan data dari jumlah yang terkena virusnya, yang positif virus corona. Klik aja 2 kali. Ini kita jadikan 0.
Kalau ini kita jadikan 100. Saya ingatkan lagi bahwa untuk memasukkan data ini tergantung daripada kesesuaian daripada tugas atau keinginan kita sendiri. Saat ini ya cukup sederhana saja. 750. Ini kita masukkan 1500. Saya buat besar karena banyak nilai yang besar cakupannya. 1500 kita buat 2500. Nah, terakhir biar aja. Nah, di sini bisa kita buat legend ini nanti yang akan tampil pada bagian layersnya. Kita buat aja ini lebih dari 2500 kasus. Mana Jakarta sendiri sudah 5375. Kita klik play. Kita klik oke. Oh ya, ada sedikit kesalahan. Kita klik properties lagi. Ini di color RAM. Oh bukan, metodenya ini. Nah, pada metodenya ini kita gunakan size. Jadi semakin besar titik centroidnya akan menunjukkan bahwa pada wilayah ini ada banyak yang terjangkit atau positif terkena corona. Nah, kata seperti ini. Ya, kita klik apply. Nah, maka akan tampil perbedaannya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya coba kita hilangkan warna dari ini, warna dasar atau default dari peta kita. Klik kanan pada properties. Nah, pada color ini kita cobakan warna putih misalkan. Nah, pilih putih. Nah, jika kita memilih di tempat di tengah, maka kita akan disuruhnya untuk membuat color sendiri. Tapi jika kita klik di sini, ya kita bisa menentukan warnanya. Nah, lalu di sini opacity atau jelas tidaknya suatu gambar, transparannya. Semakin opacity-nya kurang, maka akan hilang. Nah, kalau seperti ini kita apply. Nah, ini peta kita. Tidak terlihat sama sekali. Nah, kita buat saja misalkan 50. Bisa klik di sini aja nggak ada apa-apa. 50. Oke, kita klik apply. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini peta kita. Masih kurang ya kelihatannya. Kita cobakan naikkan lagi di 60. Terlalu tembus pandang. Oke, nah, maka seperti ini. Nah, untuk agar kelihatannya tidak seperti apa ini, bulat-bulatannya ini atau titik sentroidnya ini bersentuhan, kita buat titik sentroidnya ini agak sedikit transparan agar tidak terlihat tumpang tindih seperti ini. Klik kanan pada titik sentroid. Nah, lalu pada ini simbol. Nah, kita turunkan opacity-nya ke 60 lah juga. 60, kita buat di sini 60. Oke. Nah, sebenarnya di sini ada pilihan lain. Untuk simbolnya ada segitiga, ada bulat, dan ada bentuk ini apa ya? Kotak kan? Kotak miring. Katakanlah kotak miring. Belah ketupat atau ya itulah. Kita klik OK. Play. Nah, maka nanti akan terlihat seperti transparan. Kalau kita buat seperti yang lain, misalkan kita buat seperti segitiga atau bentuk simbolnya yang lain, bisa. Oke, diamond namanya diamond. Nah, akan seperti ini. Kita kembalikan aja seperti tadi. Kurang bagus rasanya. Retret.
momen ini kita kurangi. Oke, nah apply, oke lagi, nah maka tampil seperti ini. Nah, seperti sebelumnya pada gradasi warna kita juga menambahkan backgroundnya agar pada peta kita akan terlihat lebih berwarna atau lebih bagus. Kita gunakan Quick Map Service. Nah, Quick Map Service ini adalah plugin yang bisa diinstal atau yang harus diinstal agar bisa menambahkan background pada belakangnya. Menginstal plugin di plugin, manage and install plugin. Nah, nanti dia akan mencoba membaca di internet. Tergantung koneksi internet kita. Ini koneksi internet saya kurang. Kita abort aja. Nah, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Klik aja nanti di sininya quick. Nah, Quick Map Service. Setelah dapat Quick Map Service-nya, install plugin. Karena ini sudah saya install, maka tidak bisa diklik lagi. Kita klik close saja. Nanti setelah diinstal akan tampil ini 3 pilihan ini. Nah, kita cobakan aja yang versi defaultnya, PSM yang standar. Nah, maka akan tampil seperti ini nanti jadinya. Ya, hampir ke Singapura ya ini ya. Iya, semuanya jelas. Terlihat semuanya, tidak ada yang ke tengah lautan. Ya, saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.